Saudara-saudara mahasiswa, pada pertemuan ke-7 ini kita akan cerita tentang intracellular kompartemen dan protein sorting. Protein sorting sendiri terkait dengan proses bagaimana satu protein bisa berada pada kompartemen yang semestinya. Sedangkan vesicular transport cerita tentang proses pengangkutan vesikula yang mengandung protein antar kompartemen-kompartemen sel. Nah, karena memang pada sel-sel eukariotik itu terjadi kompartementalisasi. Jadi sel-selnya itu membentuk ruang-ruang, membentuk kompartemen-kompartemen dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada kompartemen sitosol, Golgi, endoplasmic reticulum, dan seterusnya. Nah, masing-masing kompartemen itu nanti menempati sel dengan persentase yang beragam, bergantung diameter kompartemen itu dan jumlah kompartemen tersebut di dalam sel. Sitosol sendiri yang menjadi pusat terjadinya berbagai kegiatan metabolisme sel itu hampir selalu menempati persen total volume yang terbesar. Ini contohnya misalnya pada sel hati, hepatosit, itu persen total volume yang ditempati oleh sitosol itu bisa sampai lebih dari 50% dari total volume sel. Kompartemen sel yang lain yang juga menempati persen volume yang cukup besar adalah retikulum endoplasmik. Meskipun jumlah retikulum endoplasmik hanya 1, tapi 12% dari volume sel itu ditempati oleh endoplasmik retikulum ini. Nah, beberapa kompartemen sel yang lain seperti mitokondria itu karena jumlahnya banyak, itu bisa menempati volume sel sebesar 22%. Karena memang sel hati ini adalah sel yang sangat aktif metabolismenya. Anda tahu sendiri misalnya sel hati menjadi tempat penyimpanan glikogen, tempat metabolisme asam lemak, tempat detoksifikasi, dan seterusnya. Oleh karena itu sel-sel hati ini membutuhkan banyak mitokondria untuk bisa menyiapkan energi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan metabolik yang banyak jenisnya. Nah, beberapa jenis organel sel yang ukurannya kecil seperti peroksisom, lisosom, dan endosom itu meskipun jumlahnya dalam satu sel bisa sampai ratusan, tapi persen volume yang ditempati dalam sel itu tidak sampai sekitar 1%. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya protein-protein yang terdapat di dalam sel itu bisa diarahkan ke tempat atau ke kompartemen sel yang semestinya. Nah, ada satu tahapan di dalam sintesis protein yang disebut dengan modifikasi post-translasi. Modifikasi post-translasi ini berfungsi untuk memodifikasi protein yang sudah ditranslasi. Nanti modifikasi itu biasanya berupa penambahan zat-zat tertentu pada molekul protein itu. Nah, molekul-molekul ini nanti kemudian bisa
diterjemahkan oleh sel. Jadi protein yang sudah mengalami modifikasi itu bisa dibaca oleh sel bahwa protein itu seharusnya berikatan dengan protein jenis lain sehingga membentuk kompleks yang lebih besar, atau tanda yang ditambahkan pada protein itu dibaca oleh sel bahwa protein itu harus dimasukkan ke dalam nukleus atau mungkin harus dihancurkan melalui dengan menggunakan proteosom dan seterusnya. Jadi tahap modifikasi post translasi itu yang kemudian menentukan protein itu nasibnya seperti apa. Apakah bergabung dengan membran plasma misalnya, atau menuju ke nukleus, atau menuju ke kompartemen sel yang lain. Bergantung modifikasinya seperti apa. Ini adalah beberapa jenis modifikasi yang bisa terjadi pada protein ketika modifikasi post translasi itu berlangsung. Misalnya penambahan fosfat pada residu asam amino serin pada protein yang bersangkutan, atau penambahan fosfat pada treonin atau tirosin, itu bisa diartikan oleh sel bahwa protein itu harus bergabung dengan protein lain untuk membentuk kompleks yang lebih besar. Tapi kalau kemudian di protein itu ditambahkan asetil pada asam amino lisinnya, itu protein itu nanti akan membantu untuk mengaktifkan gen tertentu dengan jalan melakukan modifikasi pada histon yang menjadi tempat terikatnya kromatin itu. Atau misalnya kalau protein itu ditambahkan gugus palmitat pada asam amino sistennya, nanti itu bisa dibaca oleh sel bahwa protein itu harus bergabung dengan membran sel tempat dia berada. Modifikasi yang lain bisa terjadi misalnya dengan menambahkan ubiquitin pada protein target itu. Ubiquitin sendiri adalah satu jenis protein regulator dengan berat sekitar 8,6 kilodalton yang memiliki banyak efek seluler. Di antaranya adalah dengan merangsang terjadinya penghancuran protein yang mengalami penambahan ubiquitin itu. Nah, ini adalah beberapa proses penambahan ubiquitin. Misalnya kalau terjadi monoubiquitinasi, maka kemudian protein yang mengalami monoubiquitinasi itu nanti berperan di dalam proses pengaturan histon. Histon sendiri Anda tahu itu adalah protein yang berfungsi menjadi protein kondensor untuk kromatin. Nah, kalau terkait dengan pengaturan histon, artinya itu nanti ada kaitannya dengan aktivitas gen tempat histon itu membungkus, tempat histon itu dililit oleh DNA. Nah, bisa juga terjadi namanya multi-ubiquitinasi. Kalau terjadi multi-ubiquitinasi pada satu jenis protein, itu artinya protein itu harus diendositosis. Misalnya ada protein yang menempel pada membran sel. Nah, kalau diberikan ubiquitin berupa multi-ubiquitinasi, maka protein yang ada di membran sel itu harus diendositosis. Tapi kalau kemudian terjadi poliubiquitinasi, jadi ditambahkan
banyak ubiquitin pada protein itu, ada dua hal yang bisa terjadi. Pertama, protein yang diubiquitinasi ditambahkan poliubiquitin pada lisin di urutan 48, itu akan dibaca oleh sel bahwa protein itu harus dihancurkan. Akan terjadi degradasi dengan menggunakan bantuan proteosom itu. Tapi kalau ubiquitinasinya terjadi pada lisin urutan 63, itu artinya kehadiran protein seperti itu akan menyebabkan sel untuk melakukan perbaikan DNA repairing. Jadi kehadiran protein dengan pola ubiquitinasi seperti ini menandakan bahwa sel harus mengaktifkan faktor-faktor yang terlibat di dalam proses perbaikan DNA repairing. Nah, ini adalah tahap ubiquitinasi itu. Jadi ubiquitin adalah satu protein dengan berat 8,6 kilodalton tadi. Nah, supaya bisa ditambahkan pada protein targetnya itu, maka diperlukan 3 jenis enzim. Ada enzim 1, enzim 2, dan enzim 3. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan ubiquitin ini dengan menambahkan dia pada gugus sulfohydryl cysteine yang menyusun enzim 1 ini. Nah, setelah dia aktif, nanti kemudian dia akan dipindahkan ke enzim yang kedua ini, E2 ini. Nah, setelah terikat dengan E2 ini, nanti ubiquitin ini yang mengikat pada enzim 2 ini nanti bisa ditambahkan pada protein target itu dengan bantuan enzim E3 ini. Nah, kalau terjadi beberapa kali, maka kemudian ada sejumlah molekul ubiquitin yang berikatan dengan protein target itu. Nah, ini beberapa contoh lain dari modifikasi protein yang terjadi pada modifikasi post translasi itu. Nanti Anda pelajari sendiri bagian ini. Oke.